Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemodelan epidemi penyakit pada mata kuliah pemodelan matematika. Oke, daftar isinya pendahuluan, lalu nanti kita masuk ke model dasar dari epidemi penyakit, yaitu model SIR populasi tertutup. Oke, pertama kita lihat tentang penyebaran penyakit. Untuk kita ketahui di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali penyakit yang menular, yaitu seperti flu, cacar, demam berdarah, flu burung, MERS, atau yang kita kenal sekarang ada virus corona, COVID-19, dan masih banyak sekali penyakit-penyakit yang menular. Diperhatikan suatu populasi virgin, yaitu suatu populasi yang bebas dari penyakit yang dibicarakan. Jadi pertama, misalkan kita mempunyai suatu populasi yang dalam populasi itu tidak ada satupun dari anggota populasi tadi yang terkena penyakit yang sedang kita bicarakan. Jika dengan cara-cara tertentu suatu penyakit menular atau diderita oleh paling sedikit satu host, maka pertanyaan yang biasanya timbul adalah, jadi awalnya dalam populasi itu tidak ada satupun yang terkena penyakit yang dibicarakan. Maksudnya, kalau misalkan kita sedang berbicara atau sedang memodelkan penyakit tentang COVID-19, ya diasumsikan bahwa awalnya tidak ada satupun dari anggota populasi itu yang terkena COVID-19. Lalu dengan cara-cara tertentu, misalkan nanti ada satu orang yang masuk ke populasi, atau misalkan ada yang berinteraksi dengan orang di luar populasi yang terkena COVID-19 misalkan. Maka nanti paling sedikit akan ada satu host yang terkena penyakit tersebut. Nah, misalkan dulu di Indonesia, untuk COVID-19 awalnya hanya ada satu ya yang terkena, itu di Jawa Barat. Nah, pertanyaan yang timbul setelah kita mengetahui ada satu host yang terkena itu, maka apakah hal ini akan menyebabkan terjadinya suatu epidemi atau wabah? Lalu yang kedua, jika iya, berapakah laju ini bisa angka atau rata-rata? Kenaikan ukuran. Nah, ukuran itu bisa kita gunakan satuan banyak, jumlah atau proporsi. Host yang terinfeksi selama masa epidemi berlangsung. Dan yang ketiga, berapa banyak ukuran, tadi banyak jumlah atau proporsi dari populasi pada akhirnya menderita atau mengalami terjangkit penyakit tersebut. Nah, ini ya, sangat cocok dengan kondisi sekarang. Misalkan kita sekarang lagi ada epidemi penyakit COVID-19, itu jelas dia sudah mewabah. Kalau sudah mewabah, itu nanti kira-kira akan berapa banyak yang terinfeksi. Perharinya kira-kira akan banyak berapa yang terinfeksi. Lalu di akhirnya, nanti itu total itu akan ada berapa yang terinfeksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab jika kita sudah memahami tentang pemodelan penyebaran penyakit atau epidemi penyakit. Oke, model dasar dari model epidemi penyakit yaitu adalah model SIR. Model SIR itu populasi dipartisi atau dibagi jadi 3 buah subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan atau susceptible, lalu ada terjangkit dan menularkan, infection, dan yang ketiga sembuh atau recover. Ya, jadi diperhatikan ada 3 buah subpopulasi, susceptible, infection, dan recover. Subpopulasi sering disebut kelas atau kompartemen. Jadi setiap subpopulasi ini
nanti sering kita sebut dengan kompartemen. Misalkan ST menyatakan ukuran populasi yang rentan pada saat ke T. IT menyatakan ukuran populasi yang terjangkit dan menularkan pada saat T. RT menyatakan ukuran populasi yang sembuh pada saat ke T. Jadi karena semuanya itu bergantung terhadap waktu jumlahnya itu, maka keseluruhannya nanti dalam fungsi T. Selanjutnya, ST, IT, dan RT hanya akan dituliskan SIR saja. Jadi untuk menyederhanakan penulisan, nanti T itu akan kita hilangkan, tapi tidak menghilangkan makna bahwa SIR tadi itu semuanya bergantung terhadap waktu. Misalkan beta adalah laju penularan atau laju kontak. Nah, istilah lainnya bisa transmission, kontak, atau infection rate. Dan alpha adalah laju kesembuhan atau recovered rate. Asumsi yang digunakan dalam model ini, nah jadi diperhatikan, asumsi-asumsi ini sangat penting nanti buat kita menyusul model matematikanya. Yang pertama, populasi tertutup artinya tidak ada migrasi, tidak ada kelahiran dan kematian. Misalkan ada kelahiran dan kematian, itu laju kelahiran akan sama dengan laju kematian. Ya, jadi pertama diperhatikan tertutup. Tertutup artinya ya di dalam populasi itu jumlahnya konstan gitu ya. Karena supaya konstan berarti ya tidak boleh ada migrasi atau tidak boleh ada yang masuk dan keluar dalam populasi itu. Lalu tidak ada kelahiran dan kematian, ya otomatis akan tetap. Jikapun ada kelahiran dan kematian, itu lajunya harus sama. Maka itu kita katakan populasinya tertutup. Yang kedua, individu yang sembuh mempunyai kekebalan atau imun terhadap penyakit tersebut, tidak bisa menjadi rentan kembali. Nah, jadi asumsi yang kedua, jika seseorang itu sudah terinfeksi penyakit tersebut, nah maka setelah itu di dalam tubuhnya itu membentuk imun. Sehingga untuk masa yang akan datang, orang itu tidak akan terinfeksi kembali. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, penyakit tidak fatal, tidak menyebabkan kematian. Penyakit tidak fatal. Lalu yang keempat, masa inkubasi sangat singkat. Masa inkubasi adalah masa antara mulai terjadinya infeksi sampai dengan tampaknya gejala. Ini inkubasi itu sering juga diartikan bahwa sebenarnya dia itu sudah terinfeksi, gitu ya. Sebenarnya dia itu sudah terinfeksi, tetapi belum menunjukkan gejala-gejala dan dia belum bisa menularkan ke yang lainnya. Itu disebut sebagai masa inkubasi. Yang kelima, laju kenaikan proporsi itu atau jumlah individu dari kelas terjangkit dan menularkan sebanding dengan proporsi atau jumlah individu dari kelas rentan dan kelas terjangkit. Proporsi atau jumlah individu tersebut kelas rentan minimum dengan laju sama yaitu beta SI. Oke, jadi poin nomor 5 ini sebenarnya dia cuma ingin mengatakan bahwa perubahan, gitu ya, perubahan dari yang awalnya itu terinfeksi, awalnya dia itu rentan, gitu ya, awalnya dia rentan, terus dia terinfeksi, itu lajunya itu konstan, gitu ya. Konstannya itu apa? Konstannya itu dia sebanding dengan jumlah yang terinfeksi dan jumlah yang terjangkit. Maka terus disimpulkan beta SI. Ya, saya ulang lagi. Jadi ini nomor 5 itu perubahan gitu ya. Awalnya dia itu rentan, awalnya itu rentan menjadi dia terinfeksi. Nah, itu yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi cuma jumlahnya yang rentan dan jumlahnya yang terinfeksi. Nah, kita ketahui bahwa kalau yang rentan itu banyak, gitu ya, yang rentan itu semakin banyak, maka otomatis
logikanya yang berpindah dari rentan ke terinfeksi juga semakin banyak gitu. Demikian juga kalau yang terinfeksi itu banyak, artinya nanti akan ada banyak orang yang bisa menularkan. Kalau yang terinfeksi itu banyak, maka yang berpindah dari yang rentan ke yang terinfeksi juga banyak. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa perubahan dari rentan menuju terinfeksi itu dipengaruhi. Nah, dipengaruhi tadi dikatakan bahwa dipengaruhi dari kelas yang terinfeksi dan kelas yang rentan. Maka di sini simbolnya beta SI. Karena perubahannya tadi dipengaruhi oleh si rentan dan juga dipengaruhi oleh yang terinfeksi. Nah, berbeda dengan yang berpindah dari yang terinfeksi ke sembuh. Nah, di sini dikatakan bahwa laju kenaikan proporsi atau jumlah individu kelas sembuh sebanding dengan proporsi atau jumlah individu dari kelas terjangkit dan menularkan, yaitu alfa I. Ya, jadi kalau ini orang yang sembuh itu akan cuma dipengaruhi oleh banyaknya yang terinfeksi. Tidak bergantung terhadap jumlahnya yang sudah sembuh, ya kan nggak ngaruh. Walaupun yang sembuh itu sudah banyak, tapi laju dari yang terinfeksi ke laju yang sembuh ya akan tetap saja gitu. Nah, yang mempengaruhi bahwa nanti akan semakin banyak yang sembuh, yaitu akan semakin banyak yang terinfeksi. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang terinfeksi banyak, otomatis nanti yang sembuh juga akan banyak. Maka di sini dikatakan bahwa laju kenaikan untuk yang kelas sembuh itu cuma sebanding dengan kelas yang terinfeksi. Nah, maka di sini modelnya cuma alfa I gitu ya, bukan alfa IR. Nah, kalau alfa IR berarti R jumlah si R juga mempengaruhi, karena tadi jumlah R itu tidak mempengaruhi, maka di sini cukup alfa ke I, alfa I. Ya, diperhatikan di sini ada 6 asumsi, ini sangat penting harus diperhatikan bahwa untuk model SIR yang populasi tertutup, artinya sebenarnya model yang paling sederhana ya. Jadi model SIR populasi tertutup model yang sangat sederhana. Otomatis ya nanti sebenarnya bisa kita kembangkan lebih jauh. Bagaimana kalau nanti ada yang mati karena penyakit, bagaimana kalau masa inkubasinya itu lama, nah itu nanti akan dibahas untuk model epidemi penyakit yang lebih lanjut. Untuk model yang SIR populasi tertutup, ini diperhatikan ada 6 asumsi. Pertama, populasi tertutup, individu yang sudah sembuh tidak terkena penyakit lagi, penyakit tidak fatal, masa inkubasi singkat, terus nanti laju proporsi kelas terinfeksi menjadi kelas rentan itu sebanding, yaitu sebesar beta SI. Untuk laju kenaikan kelas sembuh itu sebanding dengan jumlah individu yang terinfeksi, yaitu alfa I. Parameter beta dalam praktek sulit diukur karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor biologi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi beta tadi kan laju penularan, ya kan? Laju penularannya berapa? Sehari itu ada berapa yang menular gitu ya. Nah, ini sulit untuk kita ukur. Kenapa? Ya karena banyak faktor. Misalkan faktor biologi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Misalkan nih untuk penyakit COVID-19, nah sebenarnya kan banyak faktor ya yang mempengaruhi di situ. Bagaimana kekebalan imun atau imun dari masyarakat seperti apa. Terus kehidupan sosialnya gimana, apakah dia berkerumun atau dia sudah menjaga jarak. Terus lingkungannya sekitar seperti apa, apakah bersih atau tidak. Maka akan sangat banyak parameter beta gitu ya, faktor yang mempengaruhi parameter beta. Maka ini prakteknya nanti sulit untuk diukur. Sementara parameter alfa dapat diukur dari data yang ada. Nilai seperalfa menyatakan rata-rata atau lama periode infeksi. Sebagai contoh, rata-rata periode infeksi penyakit flu adalah 12 hari. Maka
alfa sama dengan 12, sehingga alfa sama dengan seperalfanya 12, sehingga alfa seper 12. Jika menggunakan satuan bulan, maka seperalfa sama dengan 12 per 30, sehingga alfa sama dengan 2,5. Oke, contoh ya di sini penyakit flu. Jadi penyakit flu itu rata-rata menginfeksi seseorang itu sebesar 12 hari, selama 12 hari. Nah, dari situ kan kita sudah tahu ya, kalau infeksinya itu selama 12 hari, maka laju, ya kan, alfa tadi kan sebenarnya laju, ya kan, laju atau banyak, nanti bisa kita katakan sebagai banyaknya orang yang awalnya terinfeksi menjadi orang yang sembuh. Ya, kalau flu itu 12 hari, nah maka bisa kita katakan perharinya gitu ya, perharinya itu akan berpindah sebesar 1/12 dari orang yang terinfeksi itu menjadi orang yang atau orang yang sembuh. Nah, maka di sini untuk alfa itu rata-rata alfa itu tadi ya rata-rata laju perubahannya kalau super alfa itu rata-rata lama periode infeksi. Nah, maka misalkan kita tadi punya flu 12 hari, bisa kita katakan seperalfanya 12. Nah, atau berarti lama infeksinya selama 12 hari. Maka alfanya atau laju kesembuhannya seper 12. Atau nanti bisa kita artikan bahwa dalam satu hari itu ada 1/12 dari orang yang terinfeksi menjadi orang yang sembuh. Kalau satuan bulan, maka seperalfanya itu 12 per 30. Kalau alfanya itu di sini 2,5. Nah, artinya apa? Ya, artinya nanti akan ada 2,5 dari populasi yang terinfeksi itu menjadi sembuh. Oke, ini selanjutnya perlu dicatat untuk model SIR, simbol R juga berarti remove. Nah, remove itu dalam artian bisa sembuh. Nah, kalau ini tadi kita kenal R itu sembuh ya, tetapi sebenarnya ada beberapa yang lain, bisa juga kebal karena vaksin. Ya, jadi kalau dia sudah divaksin ya sudah kebal, dia nggak mungkin terkena penyakit lagi, maka bisa langsung kita masukkan ke kelas R. Lalu ketika bisa diisolasi sampai sembuh, jadi orang yang sudah terinfeksi atau orang yang bisa jadi yang tidak terinfeksi gitu juga sama. Kalau dia diisolasi atau misalkan kalau kita sekarang di lockdown, maka dia ya nggak akan mungkin bercampur dengan orang yang sudah terkena penyakit gitu ya. Maka dia tidak mungkin terkena penyakit. Maka itu masuk ke kelas yang R, remove. Jadi dia intinya R itu tidak mungkin terkena penyakit. Atau yang keempat bisa juga dia mati karena penyakit. Otomatis kalau sudah mati karena penyakit dia tidak akan mungkin terkena penyakit itu. Ya, jadi untuk R itu nanti artinya bisa ada 4 kemungkinan: sembuh, kebal karena vaksin, diisolasi sampai sembuh, atau mati karena penyakit. Nah, sekarang bagaimana model dari SIR tadi? Dengan asumsi-asumsi di atas diperoleh diagram transfer sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi tadi kita punya S, I, dan R. Nah, terus tadi diasumsi, jadi ini semuanya kembali ke asumsi ya. Asumsinya tadi bahwa laju perubahan dari S ke I itu sebesar beta SI. Maka ini kita bikin panah dari S ke I itu sebesar beta SI. Lalu dari I ke R itu lajunya sebesar alfa I. Maka I ke R ini alfa I. I ini dikatakan sebagai diagram kompartemen. Nah, kalau kita sudah mendapatkan diagram kompartemen seperti ini, lalu kita bentuk modelnya. Nah, modelnya S, nah S tadi populasi yang rentan, maka DSDT itu artinya laju perubahan kelas rentan, yaitu DSDT itu sama dengan min beta SI. Nah,
sebenarnya ya kita lihat dari diagram kompartemennya ya, bahwa si S ini akan berkurang, ya kan? S itu akan berkurang, S ke I berkurang sebesar beta SI. Maka kita tuliskan nih DSDT sama dengan min beta SI. Lalu yang kedua, DIDT sama dengan beta SI min alfa I. Nah, DIDT sama dengan beta SI min alfa I. Jadi laju perubahan dari kompartemen I yaitu sebesar beta SI. Jadi dia bertambah sebesar beta SI. Ini simbolnya panah masuk dan berkurang sebesar alfa I. Lalu DRDT sama dengan alfa I. Nah, kalau R ya dia cuma bertambah di alfa I. Nah, inilah model dari SIR. Penyebaran penyakit SIR. Itu DSDT sama dengan beta SI, DIDT sama dengan beta SI min alfa I, DRDT sama dengan alfa I. Jika SIR berturut-turut menyatakan individu pada masing-masing subpopulasi pada saat ke T, maka dari sistem 1, 2, dan 3 didapat DSDT plus DIDT plus DRDT sama dengan 0. Nah, jadi kita tadi sudah dapat modelnya ya. Ini kalau kita jumlah nih, DSDT ditambah DIDT ditambah DRDT, kalau dijumlah semua ini kan hasilnya 0 ya. Ini mau habis, ini juga habis. Nah, DSDT plus DIDT plus DRDT sama dengan 0. Artinya apa? Artinya DSDT, DIDT, DRDT itu kan laju ya, laju perubahan. Artinya total laju perubahan atau nanti perubahan dari populasi itu akan sama dengan 0. Lajunya 0 artinya nanti jumlah populasinya akan konstan. Maka di sini dituliskan ST tambah IT ditambah RT sama dengan N. N konstan. N ini tidak bergantung waktu. Jadi untuk waktu berapapun jumlah populasinya tetap sebesar N. Ya, jadi dari sini kita dapat bahwa jumlah populasinya nanti akan konstan sebesar N. Dalam hal ini N menyatakan jumlah total individu dalam populasi. Untuk ukuran proporsi ya, maksudnya ini untuk ukuran proporsi dinyatakan dalam populasi maka diperoleh S plus I tambah N sama 1. Jadi kalau ukurannya proporsi, ya nanti kalau kita jumlahkan S, I, R sama dengan N, tadi N sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Jika alfa dan beta diketahui serta diberikan nilai awal, yaitu S0 sama dengan S0, I0 sama dengan I0, R0 sama dengan 0. Jadi ini terkait kondisi awal gitu ya. Kondisi awalnya misalkan yang rentan itu sebesar S0, yang terinfeksi itu ada I0, dan yang sembuh belum ada sama sekali. Atau R0 sama dengan 0. Maka pertanyaan yang muncul gitu pasti, oh kondisi awalnya seperti ini, ada yang terinfeksi, yang rentan sekian. Maka pertanyaan yang muncul, pertama, apakah penyakit akan menyebar? Ya, jadi pertama pasti muncul, oh ini ada yang sudah terinfeksi. Apakah penyakit akan menyebar? Artinya menimbulkan epidemi atau wabah. Jadi kemarin sudah dibahas juga sebenarnya banyak di berita ya tentang epidemi dan pandemi. Kalau epidemi itu satuannya masih lokal, misalkan dalam suatu negara. Kalau pandemi itu yang dia sudah global atau di seluruh dunia. Maka untuk yang COVID-19 ini dipakai istilah pandemi. Nah, tapi kalau misalkan dia belum mewabah secara meluas, nah itu kita sebut sebagai epidemi. Lalu jika ya, bagaimana penyebaran dari waktu ke waktu? Apakah nanti akan semakin banyak, atau nanti akhirnya akan menghilang penyakit itu? Yang ketiga, kapan akan mulai menghilang? Dan yang keempat, jika terjadi epidemi, seberapa parah? Nah, ini ada 4 pertanyaan gitu ya. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab saat kita membuat
model epidemi penyakit. Nah, untuk jawaban dari masing-masing poin ini nanti akan terjawab jika kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan diferensial. Karena tadi kalau kita lihat model kita tadi berbentuk sistem persamaan diferensial. Nah, maka untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang teori ya, teori tentang sistem persamaan diferensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke, untuk sebagai bahan latihan di sini gambarkan diagram transfer dan tentukan model matematikanya. Jika pada model SIR di atas beberapa asumsi diubah, ya. Jadi kalau tadi ada asumsi tadi yang 6, bagaimana kalau ada beberapa asumsi yang diubah, model matematikanya seperti apa? Nanti silahkan kalian buat diagram transfernya, lalu ditentukan model matematikanya. Yang pertama, penyakit yang fatal, artinya menimbulkan kematian. Nah, kalau tadi kan tidak ada kematian ya, tidak ada kematian akibat penyakit. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kematian akibat penyakit? Nah, misalkan saja lajunya nanti sebesar gamma gitu ya. Misalkan kematiannya tadi lajunya sebesar gamma. Lalu yang kedua, ada kelahiran dan kematian alami. Kematian yang tidak disebabkan karena penyakit yang sedang dibicarakan. Kelahiran masuk ke subpopulasi rentan, laju kelahiran sama dengan laju kematian. Nah, di sini kalau tadi kan konstan gitu ya. Nah, sekarang itu tidak konstan, maksudnya konstan tadi ada yang mengartikan tidak ada kelahiran dan kematian. Tapi di sini ada kelahiran dan kematian, tapi kelahiran dan kematiannya itu lajunya sama. Nah, kita misalkan aja ya, sama itu sebesar B, misalkan nanti lajunya. Lalu yang ketiga, penyakit fatal. Penyakit fatal tadi kita simbolkan gamma, ada kelahiran dan kematian alami, kematian tidak disebabkan penyakit yang sedang dibicarakan. Kelahiran masuk ke subpopulasi rentan, laju kelahiran sama dengan laju kematian. Jadi sebenarnya sama kayak nomor 2, tapi di sini ketambahan penyakitnya fatal. Nah, modelnya seperti apa? Yang keempat, ada kelahiran dan kematian alami. Alami itu artinya mati yang disebabkan bukan dari penyakit yang dibicarakan ya. Lalu selanjutnya kelahiran masuk ke subpopulasi rentan, laju kelahiran tidak sama dengan laju kematian. Nah, di sini dikatakan laju kelahiran tidak sama dengan laju kematian, nanti bisa kita simbolkan misalkan kelahiran itu B gitu ya. Lalu kematian itu misalkan D. Jadi nanti tidak sama antara kelahiran dan kematiannya. Lalu yang kelima, penyakit fatal, ya penyakit fatal. Ada kelahiran dan kematian alami, kematian yang tidak disebabkan penyakit karena penyakitnya dibicarakan, kelahiran masuk ke subpopulasi rentan, laju kelahiran tidak sama dengan laju kematian. Jadi sama kayak nomor poin 4 ya, poin 4, tetapi dia tidak sama antara kelahiran dan kematian. Oke, di sini akan saya berikan satu contoh dulu supaya tidak bingung. Untuk nomor yang lain silahkan dikerjakan. Akan saya berikan contoh untuk nomor 2 ya. Coba kita kerjakan nomor 2. Oke, nomor 2. Jadi kita ini ya, kita bentuk dulu diagram transfernya. Jadi ada SIR, tadi untuk lajunya di sini masih sama, beta SI. Nah, terus laju I ke R-nya tadi sebesar alfa I ya. Nah, terus di sini ada kelahiran dan kematian alami gitu ya. Kelahiran masuk ke subpopulasi rentan. Nah, maka rentan itu kan S ya, berarti di sini ada yang masuk nih. Nah, masuk ke populasi rentan. Kelahirannya tadi sama ya, kita simbolkan B gitu. Nah, maka ini kita simbolkan BN. N itu kan total populasi. Jadi yang masuk ke S itu ya berarti laju
kelahirannya kita kalikan sama total populasi BN. Ini kalau kita gunakan satuan populasi atau individu. Tetapi kalau proporsi, kalau proporsi bisa jadi ini cuma B gitu ya. Karena total proporsi tadi kan 1 ya. Jadi ini B kali 1 gitu. Karena total proporsi itu kan 1, maka B kali 1. Atau cukup kita tuliskan sebagai B, ini juga cukup. Nah, kalau di sini kita gunakan satuan populasi, ya harusnya ini BN. Jadi jangan bingung, nanti ada yang pakai B saja, ada yang BN. Selanjutnya ada kematian. Nah, kematian itu kematian alami. Jadi kematian yang disebabkan bukan karena penyakit yang kita bicarakan. Kalau mati alami itu kan orang yang rentan itu kan bisa mati alami gitu ya. Karena usianya sudah ini atau misalkan kecelakaan gitu bukan dari penyakit yang kita bicarakan, orang yang terinfeksi juga bisa mati alami, mati karena kecelakaan atau mati karena usianya sudah sangat tua gitu. Si rentan, orang rentan juga bisa mati alami gitu ya. Nah, maka di sini ada yang keluar gitu dari S itu sebesar BS. Yang I juga ada yang keluar sebesar BI. Nah, yang R juga ada yang keluar sebesar BR. Nah, maka kita peroleh model matematikanya yaitu DS DT itu yang masuk sebesar apa? BN. Ya kan? Terus berkurang sebesar beta SI berkurang sebesar BS. Lalu yang I DI DT ya. DI DT ini yang masuk sebesar beta SI, berkurang alfa I, dan berkurang BI. Nah, terus yang terakhir DRDT, itu sama dengan yang masuk alfa I, yang keluar sebesar BR. Inilah model matematika untuk asumsi yang nomor 2, yaitu jadi tadi ada kelahiran dan kematian alami, tapi kelahiran dan kematian alaminya tadi sama, lajunya sebesar beta. Ya, contoh nomor 2, nanti untuk nomor 1, 3, 4, dan 5 silahkan dikerjakan. Oke, sekian pembahasan hari ini. Kita sudah belajar model yang paling sederhana dari epidemi penyakit, yaitu model SIR populasi tertutup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas analisisnya ya. Analisis modelnya itu seperti apa supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.